Sebenarnya ketika kita ingin mengajarkan konsep uang gitu ke anak-anak, apa sih yang harus kita tanamkan atau kita share ke mereka? Mungkin kalau anak kecil banget gitu ya, yang dia tahu uang itu koin atau selebaran yang dia dapat dari orang tuanya gitu, mungkin sesimpel itu. Tapi kalau kita ngajarin tentang konsep uang, apa sih yang biasanya kita ajarkan, Kak? Iya, sebetulnya pertama yang perlu diperkenalkan pada anak-anak adalah kemampuan untuk menghitung, begitu. Jadi bahwa ada jumlah yang perlu diketahui. Bahwa jumlah itu ya 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 2 itu berarti lebih kecil dari 3, 5 itu lebih tinggi dan sebagainya. Nah, itu mulai diperkenalkan pada anak-anak ya, dengan cara-cara sederhana. Kemudian yang kedua juga dikaitkan mengenai sesuatu antara hak dan kewajiban. Jadi hak itu bisa mendapatkan, kewajiban itu memberikan. Jadi untuk mendapatkan sesuatu sebagai bagian dari haknya, dia juga harus mempunyai kewajiban lebih dahulu untuk memberikan sesuatu. Nah, memberikan sesuatu kalau yang secara gambar supaya misalnya orang senang pada kamu ya kamu memberikan dengan senyuman, dengan ramah dan sebagainya. Tapi kalau kemudian nanti untuk bisa mendapatkan mainan atau makanan, nah di sana kan ada toko. Nah, kita bisa mendapatkan mainan itu, tetapi kita juga harus memberikan sesuatu sebagai bagian dari kewajiban. Apa itu? Ada alatnya, namanya uang misalnya. Nah, itu diperkenalkan dengan cara sederhana, mungkin di dalam bermain, di dalam permainan anak-anak usia awal, usia dini. Misalnya kadang-kadang kan jual-jualan, ya kamu jadi penjualnya, aku jadi pembeli atau sebaliknya. Nah, ini harganya berapa? Nah, itu mulai diperkenalkan pada alat yang kemudian bernama uang tadi. Mungkin yang paling sederhana adalah itu, melalui kegiatan bermain, anak-anak mulai mengenal adanya sebuah alat untuk bisa mendapatkan sesuatu, yaitu bernama uang. Begitu. Ini pemahaman atau sikap seperti ini idealnya diajarkan ke anak itu ketika anak umur berapa sih, Kak? Mungkin disesuaikan dengan dia sudah bisa pahamnya itu umur berapa, atau memang sudah waktunya tuh umur berapa sih, Kak? Ya, kalau yang coba kami praktekkan memperkenalkan kecerdasan finansial pada anak, pada cucu itu memang pada usia 3 tahun itu sudah bisa dimulai. Artinya melalui tadi permainan-permainan, uang, ya, misalnya anak mengenal angka 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, ini harganya berapa? Ini harganya berapa? Yang sederhana misalnya Rp5. Nah, ini uang kamu berapa? Ini Rp3. Bisa tidak dipakai? Ya nggak bisa. Karena kalau ini kan 5 lebih tinggi gitu, harganya 5, ini kamu hanya 3 gitu. Nah, mungkin dengan cara permainan-permainan, dengan cara menabung dulu dan seterusnya. Artinya pemahaman menabung itu juga sering dikaitkan didefinisikan sebagai kemampuan seorang untuk menyimpan uang yang tidak dipakai begitu. Nah, kalau hanya itu artinya saya mau pakai ini, jadi akhirnya sisanya hanya sedikit. Mungkin kalau nanti misalnya anak diajar untuk mendapatkan haknya secara teratur, ya ibaratnya nanti kalau sudah besar itu kamu bekerja dapat gaji. Nah, kalau kemudian gajinya itu yang dianggap yang ditabung adalah yang tidak digunakan, mungkin hanya 10% atau 20% misalnya. Tapi mungkin pemahaman menabung juga dilatihkan pada menahan diri untuk tidak menggunakan sewenang-wenang atau semaunya apa yang dipakai. Jadi betul-betul ada unsur-unsur kata-kata penghematan, kemudian menggunakan alat yang bernama uang itu sebagai sesuatu yang lebih dibutuhkan, bukan sekadar diinginkan misalnya. Nah, itu sudah mulai diperkenalkan pada anak sejak usia dini melalui permainan-permainan sederhana tadi. Sehingga pada saat nanti mulai anak, mulai remaja, ya ingin iklan banyak menawarkan itu mainan itu bagus, ini bagus, bajunya bagus, tapi tidak semua yang diinginkan itu harus supaya kita betul-betul bisa menabung dulu. Ya, konsep yang awal pertama tentu adalah menabung pada anak-anak, termasuk menahan diri untuk tidak sewenang-wenang menggunakan uang sebagai haknya atau sebagai miliknya dengan sekedar untuk memenuhi keinginannya saja. Gitu. Kenapa mengajarkan cara mengelola uang yang baik ini perlu ditanamkan sejak anak masih kecil gitu, Kak?
Iya, kadang-kadang memang kita lupa sebagai orang tua, mungkin memperkenalkan hitungan, anak-anak pinter matematika, bisa mencari jumlah, dan kurang, bagi, kali, dan sebagainya. Tetapi kalau itu tidak dikaitkan dengan kehidupan nyata, yang kemudian dikaitkan dengan masalah uang tadi, akhirnya kita lupa bahwa penting juga mengajarkan kecerdasan finansial, kecerdasan bagaimana mengelola uang itu dengan tepat dan sangat memudahkan di dalam kehidupan nantinya. Nah, ini salah satunya adalah tadi manajemen atau pengelolaan. Kadang-kadang kalau ya bahkan ada penelitian dulu dari sebuah majalah tahun 2004 kalau tidak salah yang saya masih ingat, itu dikatakan bahwa sekitar 80% itu eksekutif itu akhirnya akan mengalami kemiskinan di masa tuanya nanti gitu. Padahal eksekutif kan gajinya besar, fasilitasnya banyak begitu. Tetapi manakala ini tidak dibiasakan dengan tadi pengelolaan atau mengelola dengan cerdas, akhirnya semua yang dipakai, dibuang, dihambur-hamburkan, ya akhirnya habis begitu. Nah, bagaimana tadi pengelolaan tadi, mengelola uang tadi sebagai bagian dari yang sering disebut sebagai kecerdasan finansial yang perlu diajarkan kepada anak sejak usia dini adalah supaya anak-anak tidak akan mengulangi para pendahulunya, ibaratnya begitu. Jadi eh, kadang-kadang sebuah juga dikaitkan dengan kecerdasan emosional sebetulnya. Orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, serba ingin, serba ini ada uang, saya bisa pakai, saya bisa beli, dan kemudian terpengaruh oleh iklan-iklan, misalnya terpengaruh juga oleh media sosial, gaya hidup dari para selebritis atau orang-orang yang sukses, para YouTubers dan sebagainya. Nah, ini sering menggoda perasaan, saya juga bisa, saya bisa beli ini. Nah, begitu diiklankan, mungkin sebetulnya fungsinya sama, ibaratnya mobil fungsinya sama, tapi dengan mobil dengan model yang begini, yang sangat eh, dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang wah dan sebagainya, akhirnya tergerak dan tidak diperhitungkan, karena tadi kemampuan mengelola adalah juga kemampuan secara cerdas menghitung uang yang diperoleh ataupun yang dipakai atau dibuang untuk membeli sesuatu tadi. Nah, mungkin di satu sisi dia cerdas secara matematika, tapi manakala tidak dikaitkan dengan kecerdasan finansial, yaitu tadi, karena ini semua kalau matematika kan bersih, hanya angka-angka saja. Tapi kalau sudah kecerdasan finansial itu sudah terkait dengan gaya hidup, ya, kemudian kemewahan dan kemudahan-kemudahan, ya, kemegahan dan sebagainya. Akhirnya dengan mudah bisa lupa untuk menghitung, kemampuan menghitung tadi, sehingga tahu-tahu wah uangnya kok sudah habis. Nah, ini tentu sangat berbahaya untuk masa depan seseorang, sebagaimana tadi diramalkan oleh sebuah majalah bahwa 80% eksekutif kalau tidak mampu mengendalikan atau mengelola kecerdasan finansialnya, akhirnya bisa menjadi miskin di masa depannya.